Kemarin 2 hari lalu kami sudah meeting bersama PPATK dengan Pak Ivan, ya Ketua PPATK. Kami sepakat untuk melakukan joint audit terhadap 12 koperasi yang disampaikan oleh Ketua PPATK di Komisi 3 menjadi tempat pencucian uang, dan uangnya kira-kira sekitar 500 triliun. Nah, ini yang kita akan melakukan pemeriksaan ya terhadap koperasi-koperasi itu, walaupun sebenarnya sudah ada regulasi Permenkop di 2017 di mana seluruh koperasi simpan pinjam itu kalau ada indikasi pencucian uang, ya itu harus melaporkan ke PPATK. Tapi nampaknya ini masih belum dipatuhi. Koperasi juga sudah ada aturan, ya tahun lalu kita bikin penyimpan atau asal usul uang itu dari anggota atau dari yang disimpan di koperasi itu harus harus ada KYC-nya ya supaya tidak jadi tempat pencucian uang. Nah, jadi memang ini satu fenomena ya, dimana kalau sekarang orang naruh di koperasi kan duitnya aman lah kira-kira gitu. Mungkin dari sumber-sumber yang uangnya tidak jelas. Nah, ini yang kita berbeda dengan di bank kan, bank udah langsung otomatis. Biasanya disimpan dulu di koperasi, lalu koperasinya nyimpannya di bank. Jadi nama-nama yang bersangkutan itu tidak, siapa penyimpannya itu tidak kelihatan, sehingga tidak terlacak. Nah, itu yang kemarin kita bahas dengan PPATK, ya kenapa tidak terlacak, karena nasabah-nasabah atau anggota-anggota koperasi yang nyimpan di koperasi itu tidak terbuka laporannya di bank, karena yang disimpan itu dana koperasi di bank, sehingga kita tidak bisa lacak. Tapi ini kan kita sudah laporkan oleh PPATK, sudah dilaporkan ke Bareskrim, ya. Jadi ini memang tinggal proses penegakan hukumnya aja, tinggal diusut aja lah, gitu. Oke, baik. Pak Teten, tapi kalau kita berbicara terkait dengan koperasi sendiri, begitu Anda juga menyebutkan berkali-kali bahwa memang pengawasannya diakui masih sangat kurang karena payung hukumnya juga tadi ya masih belum terlalu kuat begitu. Tapi di satu sisi, Pak Teten, sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan kasus koperasi ini sendiri, apalagi mengingat bahwa salah satu koperasi yang bermasalah ini sendiri juga bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari Kemenkop UKM begitu ya. Sebetulnya sudah berapa lama Pak, atau sejauh apa kemungkinan dari kementerian sendiri untuk mencium koperasi yang bermasalah Pak? Apakah memang korbannya harus teriak terlebih dahulu baru bisa ketahuan Pak? Ya, ini saya lihat ya, saya kan baru masuk di Kementerian Koperasi ini, saya lihat memang ini ekosistem kelembagaan koperasi untuk menjamin akuntabilitas koperasi itu masih lemah, ya. Ya berbeda dengan perbankan sejak 98, sejak krisis ekonomi ya waktu itu bank kan udah sekarang udah hampir over regulated. Ya kalau ada pengawasannya di bawah OJK, kalau OJK yang menentukan sistemik atau tidak sistemik, dan juga ada lembaga perlindungan simpanan bagi para nasabah perbankan. Nah, koperasi tidak ada. Ya, koperasi di Undang-Undang Koperasi, pengawasan koperasi itu dilakukan internal, ya. Lalu tidak ada LPS, ya, tidak ada kebijakan sistemik atau tidak sistemik, ya, sehingga pemerintah misalnya seperti dalam kasus ini tidak bisa misalnya mengambil kebijakan untuk melakukan bailout terhadap koperasi yang gagal bayar. Jadi memang satu-satunya jalan hari ini ya, yaitu bagaimana melakukan penyitaan aset oleh penegak hukum, lalu aset itu dijual untuk mengembalikan uang anggota yang hilang. Nah, ini yang kita akan perbaiki ya semua. Jadi kita akan mengusulkan, ini sudah kita siapkan
draft revisi undang-undang koperasi ke DPR ya, untuk tadi banyak bolong-bolong kebijakan di koperasi ini, sehingga koperasi sekarang bisa seperti ini ya, jadi tempat menyimpan uang haram atau pencucian uang, asetnya digelapkan oleh pengurusnya dan lain sebagainya. Jadi ini yang memang visualnya sudah lama ini, tapi meletusnya saat kemarin pandemi ya, ketika ada krisis. Jadi ini juga hikmah bagi kita untuk kita benahi. Saya sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk beresin seluruh kelembagaan ini.